Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Galuh Eugenico, NIP 2332479, berlaku sebagai moderator pada materi 1 hari ini. Langsung saja aku mempersingkat waktu bagi penyaji 1, dipersilakan untuk maju ke depan untuk memamerkan hasil kerjanya. Baik, materi 1 yang saya dapat adalah Rumah Geria masuk dalam proyek strategis nasional. 2. Gugus tugas reforma agraria terdiri dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Yang ketiga, adanya sertifikat yang diterima oleh masyarakat menjadi bukti sah atas kepemilikan tanahnya. Yang keempat, menjamin hak atas tanah masyarakat melalui reforma agraria. Yang kelima, konflik agraria yang mengatur latar belakangi dilakukannya solusi konflik melalui kegiatan distribusi tanah di desa sumber kelompok, yaitu konflik penguasaan dan pemilikan tanah. Bekas HGU 1, 2, dan 3 antara masyarakat desa, sumber kelompok, dan pemerintah Provinsi Bali. Terima kasih kepada penguji 1 atas paparan siswanya. Selanjutnya kepada pembahas 1 dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nadia Bella Yolanda, NIT 23324740, nomor absen 44. Mengenai yang sudah disampaikan oleh penyaji, saya akan tanya mengenai poin nomor 4, yaitu menjamin hak atas tanah masyarakat melalui reforma agraria. Teori yang akan saya ambil yaitu teori aksi, yang merupakan yang terdapat beberapa substansi, yaitu kesadaran, subjek, objek, tindakan, maksud, tujuan, kondisi, ukuran, dan prinsip. Pertanyaan dari saya adalah, apa yang menyebabkan masyarakat yang akhirnya memiliki kesadaran bahwa menjamin hak atas tanah masyarakat melalui reforma agraria itu penting? Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa menjamin hak atas tanah melalui reforma agraria itu penting karena reforma agraria dapat membedakan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat memiliki kesadaran tersebut adalah ketidakahlian dalam penguasaan dan pemilikan tanah telah berlangsung lama, keterlibatan masyarakat dalam proses reforma agraria. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak atas tanah. Yang keempat, pengalaman buruk masyarakat dalam menghadapi konflik lahan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesadaran bahwa reforma agraria adalah salah satu cara untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada pembahas 1 atas pertanyaannya dan juga penyaji atas jawabannya. Selanjutnya disilakan untuk pembahas 2 untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Doni Pradana Kurniawan, NIP 2336111. Isu yang saya ambil adalah dari paparan Andika dalam tema, yaitu konflik agraria yang latar belakangnya dilakukannya revolusi konflik melalui kegiatan redistribusi tanah desa sumber kelompok, yaitu konflik penguasaan dan pemilikan tanah bekas HGU 1, 2, dan
dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Kemudian kedua, sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ketiga adalah bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Kemudian keempat, kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang dapat diubah dengan segala. Nomor 5, manusia memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah atau sedang dan akan dilakukannya. Nomor 6, ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat mengambil keputusan. Kata yang menurut saya menarik adalah yang ada pada substansi yang ketiga, yaitu dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, kegiatan redistribusi tanah merupakan salah satu metode pendaftaran tanah dari program reforma agraria yang dipilih sebagai resolusi konflik atas sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah, yang bahwasanya kegiatan redistribusi tanah ini dinilai sebagai suatu perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan, yaitu selesainya konflik atas tanah antara masyarakat dengan pemerintah provinsi Bali, sehingga tanah-tanah yang disengketakan bisa ditindaklanjuti dengan sertifikasi tanah guna untuk mencari kepastian hukum atas pemasaran dan kepemilikan tanah kelas HQ 123 di desa Sumberlampok. Kemudian pertanyaan saya adalah dalam sengketa pemasaran dan kepemilikan tanah yang mana tercantum dalam tulisan skripsi bahwasanya reforma agraria sebagai resolusi konflik dapat menjadi contoh dalam upaya resolusi konflik di daerah lainnya, tergantung pada karakteristik dan tipologi daerah. Apakah resolusi konflik atas tanah, khususnya pada penguasaan dan kepemilikan tanah XHGU, harus dengan program redistribusi tanah? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Doni. Penyelesaian konflik atas tanah, khususnya pada pemasaran dan pemilikan tanah XHGU atau tanah penasar, dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain redistribusi tanah, yang kedua pengaturan ulang hak atas tanah, yang ketiga mediasi dan negosiasi, yang keempat pengembalian hak atas tanah, yang kelima pengaturan peraturan undangan. Dalam menentukan solusi yang tepat serta mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak, kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketersediaan sumber daya dan anggaran, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses res. Dengan demikian, penyelesaian hak konflik atas tanah XHGU dapat dilakukan dengan cara yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sekian. Terima kasih kepada pembahas dua atas pertanyaannya dan juga kepada penyaji atas jawabannya. Sekian diskusi materi 1 pada hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.